yang sering sekali menjadi korban dalam budaya Helenistik. Paulus di sini menantang budaya yang demikian. Dia tidak menghendaki terjadinya relasi yang tidak setara. Relasi yang tidak setara dapat berdampak pada kehidupan yang buruk terhadap diri seorang perempuan. Kesewenangan suami terhadap diri seorang istri sudahlah sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus. Apa kabarnya? Tentunya saya berharap kabar kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan semangat untuk menghadapi kehidupan ini. Baiklah Ibu Bapak sekalian, saya mengundang kita semuanya untuk mengambil tempat kita masing-masing, mendengarkan firman Tuhan pada minggu ketiga setelah Trinitatis, tanggal 28 Juni 2020, tertulis dari kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayat 18 sampai 21. Saya bacakan secara menyeluruh. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian bunyinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Berbicara tentang keluarga, keluarga adalah bagian yang terkecil dari masyarakat. Dan juga keluarga adalah bagian yang terkecil dari gereja. Tentunya setiap keluarga memiliki cita-cita. Cita-cita yang paling diidam-idamkan adalah bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Tidak ada satupun keluarga yang tidak menginginkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Bila masing-masing keluarga dapat mencapai kebahagiaan itu, maka tentunya sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan bergereja. Kalau keluarga itu bahagia, pastilah masyarakat itu juga akan terkena dampaknya. Masyarakat yang berbahagia. Demikian juga bila keluarga itu berbahagia akan berdampak terhadap kehidupan gereja. Gereja itu akan mengalami persekutuan yang bahagia. Hanya saja saudaraku, konsep kebahagiaan itu tentunya tidak sama dengan tiap-tiap keluarga. Demikian juga bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Ada yang memiliki konsep kebahagiaan itu bila keluarganya sudah dipenuhi dengan kehidupan harta melimpah, memiliki keturunan, bahkan kehormatan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat tersebut. Sebagaimana di kalangan budaya Batak sendiri, ada moto daripada suku Batak, yaitu Hamuraun, kekayaan, Agabeon, berketurunan, Asangapon, satu kehormatan.
Namun Ibu Bapak sekalian, bila hanya satu yang dapat diperolehnya, tentu kebahagiaan itu tidak sempurna. Oleh karena itu ketiga-tiganya orang Batak mencari, mengejar sampai dapat ketiga hal tersebut. Hamoraon, Agabeon, dan Hasanapon itu sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata kebahagiaan itu bukan sesungguhnya terletak pada kekayaan saja, pada berketurunan, atau mencapai kehormatan. Tetapi kebahagiaan itu adalah keadaan sejahtera yang relatif permanen sifatnya, yang dapat dicirikan oleh emosi yang baik dan benar-benar merasa puas dan sungguh-sungguh dapat dalam keadaan kondisi yang benar-benar bahagia. Jadi bukan sama kebahagiaan itu dengan kesenangan. Kebahagiaan cara hidup yang tepat menurut Kristen atau sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang patut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose supaya tiap keluarga Kristen hendaknya hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam tugas panggilan masing-masing, yang mana intinya saling mengasihi satu sama yang lain. Dijelaskan dalam kitab Kolose ini bagaimana bentuk mengasihi itu. Masing-masing anggota keluarga memiliki peranan yang setara atau seimbang. Tidak sepihak saja. Mereka memiliki hubungan timbal balik. Itulah yang seharusnya diperhatikan untuk tiap-tiap anggota keluarga sebagai suatu prinsip dari hidup baru di dalam Kristus yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah keluarga tersebut. Ada 4 poin penting yang perlu kita maknai dalam catatan ini. Yang pertama, istri tunduk kepada suami. Kata tunduk di sini saudaraku ada dalam kitab Efesus 5 ayat 22 juga. Kata tunduk di sini hendaklah dibaca dengan lengkap dalam ayat yang utuh. Sebagaimana tertulis pada ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Pengertiannya bukan secara hanya dengan kata tunduk saja, itu bukan berarti menempatkan posisi suami sebagai bos terhadap istri. Istri dalam status yang rendah. Namun saudaraku, Paulus berbicara tentang relasi cinta kasih antara suami istri. Haruslah didasari kepada salib Kristus yang harus menunjukkan keseimbangan, yang harus menunjukkan kesetaraan dalam saling menghargai satu dengan yang lain. Dengan kata lain sebagai mitra yang setara. Ketundukan yang dimaksud di sini adalah ketundukan dalam konteks yang benar. Sebagaimana ketundukan umat, demikian juga ketundukan istri kepada Tuhan Allah dalam segala sesuatu yang benar. Tuhan Allah yang memiliki sifat keilahian, yakni kebenaran, kebaikan, kekudusan, kesetiaan, ketaatan, dan kasih. Demikianlah istri tunduk dengan memandang suami memiliki sifat keilahian itu dalam dirinya. Rasul Paulus menyampaikan nats ini kepada orang-orang Yahudi yang kuat dengan budaya yang disebut masyarakat patriarkat, di mana laki-laki atau
seorang bapak selalu nomor satu dari antara yang lainnya. Paulus mengingatkan bahwa perempuan, anak dan hamba yang merupakan anggota rumah tangga yang sering sekali menjadi korban dalam budaya Helenistik. Paulus di sini menantang budaya yang demikian. Dia tidak menghendaki terjadinya relasi yang tidak setara. Relasi yang tidak setara dapat berdampak pada kehidupan yang buruk terhadap diri seorang perempuan. Kesewenangan suami terhadap diri seorang istri sudahlah sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat tepat sekali kita tidak memandang rendah perempuan atau istri. Hidup haruslah setara. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kehadiran perempuan di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat memiliki peran yang sangat berguna sekali. Bahkan bila jujur kita mengatakan bahwa peranan perempuan dewasa ini dalam segala sektor kehidupan sudah mempengaruhi kehidupan mulai tingkat sosial, lokal, sampai tingkat internasionalnya. Sebagaimana dalam penciptaan Tuhan terhadap perempuan, dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Oleh karena itu, dapatlah dikatakan Tuhan Allah menciptakan perempuan memiliki rencana yang indah bagi dunia. Keberhasilan perempuan dimulai dari keluarga. Dia menunjukkan ketundukan kepada suami sebagai jemaat tunduk kepada Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara kehidupannya. Kemudian beranjak dari situlah perempuan memiliki dedikasi dan tanggung jawabnya yang besar terhadap sekitarnya. Kemudian bukan hanya untuk kepentingan keluarga saja, tetapi mencakup juga pada kepentingan kehidupan gereja dan kehidupan masyarakat bahkan dunia secara mengglobal. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, demikian juga terbuka dunia terhadap kemajuan perempuan. Maka sangatlah terasa di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Bahkan perempuan sudah sampai pada aras kepemimpinan dunia. Apakah masih kita mengatakan perempuan itu tidak mampu? Apakah masih kita katakan perempuan itu lemah atau tidak berdaya? Hanya untuk sebuah kepentingan semata, Alkitab bisa jadi tidak berlaku lagi dalam kehidupannya. Meninjau dari budaya Batak yang patriarkat itu, mengalami pergeseran seiring zaman atau waktu, saudara. Tidak bisa dihempang lagi ada perubahan itu. Hak asasi manusia untuk hidup dan untuk maju bukan lagi dimonopoli oleh kaum laki-laki. Bahkan bisa terjadi dalam keluarga bahwa perempuanlah menjadi tonggak kehidupan keluarga secara ekonomi sepenuhnya. Bukan lagi laki-laki atau suami. Itulah perubahan yang telah terjadi. Contohnya, dulu suami dituntut untuk bekerja keras, sementara istri tidak. Istri hanya mengurus urusan domestik saja, tetapi sekarang ini justru istri bekerja di sektor publik dan suami tidak bekerja. Apakah suami bisa melakukan atau siap untuk mengurus urusan domestik? Siapkah umat, saudara dan saya melihat perubahan-perubahan demikian? Lalu apakah Alkitab akan merubah
dengan situasi yang demikian? Tentunya saudaraku tidak. Tidak, Alkitab tidak merubah karena Alkitab tetap untuk selama-lamanya. Kita bisa lihat dalam Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Alkitab sebagai pedoman hidup orang Kristen dari zaman ke zaman, tidak mengikut zaman. Alkitab relevan dalam setiap zaman. Walau istri bekerja sepenuhnya, sementara suami tidak, bukan berarti ketundukan istri terhadap suami berkurang atau tidak sama sekali. Atau sebaliknya, suami menjadi tunduk terhadap istri. Bukan demikian jadinya. Semua memiliki peran masing-masing sesuai apa yang dituntut oleh firman Tuhan terhadap kita sendiri. Kemudian yang kedua, suami mengasihi istri dan jangan berlaku kasar. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada suami sebagai kepala keluarga dan pemimpin di dalam keluarga, bukan? Tuntutan firman Tuhan bukan hanya berlaku terhadap diri seorang istri saja, melainkan terhadap diri seorang suami. Dengan tegas firman Tuhan mengatakan kepada para suami agar mengasihi istri dan jangan berlaku kasar. Apa itu artinya? Bahwa suami melakukan itu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Demikian suami memperhatikan setiap kebutuhan, menghormati, menerima, dan setiap kelebihan dan kekurangan istrinya. Suami melakukannya itu sebagaimana terhadap dirinya sendiri. Lebih jauh lagi sebagaimana Kristus sampai mengorbankan nyawanya untuk penebusan manusia. Demikian suami diminta untuk menerapkan self-giving love yang tujuannya hanya bagi kebaikan istri dan memelihara istri tanpa mengharapkan balasan dari istri. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan sikap suami, janganlah berlaku kasar. Sadar atau tidak disadari oleh suami bahwa perangainya seringkali menunjukkan kemarahan besar terhadap istri. Itu berarti menunjukkan sikap kejahatan atau penolakan akan kasih Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga tersebut. Bila sikap suami yang demikian terjadi di tengah keluarga secara terus-menerus, maka keluarga itu tidak mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan itu telah sirna dari kehidupan keluarga itu, karena tidak lagi menghadirkan kasih Allah dirasakan melalui persekutuan dalam keluarga tersebut. Saya kutip pendapat Martin Luther yang mengatakan bahwa hubungan hidup kita dengan orang-orang yang terdekat di dalam lingkungan keluarga lebih mudah menimbulkan ketegangan dan stres dibandingkan dengan dunia luar. Sekali lagi, Martin Luther mengatakan bahwa hubungan hidup kita dengan orang-orang yang dekat di dalam lingkungan keluarga lebih mudah menimbulkan ketegangan dan stres dibandingkan dengan dunia luar. Pernyataan Bapak Martin Luther ini perlu kita hayati dengan serius. Mengapa ini bisa terjadi, saudara? Lingkungan keluarga di mana kita berada, di mana kita tinggal adalah lingkungan yang terdekat sekali dengan diri kita sendiri. Di mana sebagai kualitas kasih kita sebagai seorang pengikut Kristus diuji di sana. Tidak ada
Di sana kasih yang berpura-pura atau bersandiwara karena terlihat jelas dan terasa sekali pengaruhnya satu dengan yang lain. Bila sebaliknya terpancar sungguh-sungguh akan kasih Kristus dalam diri seseorang, maka akan berpengaruh juga dengan di mana dia tinggal atau berada di tengah rumah kita. Hanya bisa kita lihat di sekitar kita, kehidupan keluarganya hancur, tetapi kehidupan bersama dengan orang lain, dia bisa berbahagia. Bukankah ini suatu kontradiktif kita lihat? Kemudian bagian yang ketiga, anak mentaati orang tua. Ketaatan anak terhadap orang tua sungguh dituntut karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa orang tua adalah wakil Tuhan untuk membimbing anak-anak seturut kehendak Tuhan, sehingga kelak diharapkan anak-anak berlaku taat kepada orang tua yang mana ibunya yang melahirkan dan orang tua yang membesarkannya secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu, janganlah kiranya anak-anak menyakiti perasaan meremehkan dan tidak menghargai orang tua, karena itulah kebahagiaan yang terbesar bagi orang tua bila anak-anaknya menaatinya. Sebab anak yang menghormati dan mentaati orang tua berarti dia juga menghormati dan mentaati Tuhan Allah. Dikatakan dalam titah yang kelima, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Di zaman sekarang ini, saudaraku, dengan kemajuan teknologi banyak memengaruhi kehidupan anak-anak, sehingga dengan ini dapat mengubah perilaku sehari-hari mereka. Mereka pada umumnya bukan lagi mendengar nasihat orang tua, belajar dari orang tua, tetapi mendengar apa kata gadget, apa kata komputer. Inilah, saudaraku, tantangan yang besar yang dihadapi oleh kita bersama, yang dihadapi oleh pelayan Tuhan terhadap generasi muda dewasa ini. Bagaimana gereja melakukan tugas agar mereka dapat berperilaku baik, yaitu mentaati orang tua setiap hari. Yang keempat, dikatakan, Bapa, janganlah menyakiti hati anak. Saudaraku, seorang bapa yang mengasihi anak atau tidak menyakiti anaknya adalah wujud kasih sayang bapa terhadap kehidupan anak-anak. Hendaknya kasih bapa kepada anak tidak hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan. Tetapi bukan juga satu-satunya materi yang diberikan kepada anak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana seorang bapa mendidik secara baik, secara benar kepada anak-anaknya. Yang kelak anak-anaknya tentu akan berhasil. Seorang bapa juga harus menjadi teladan yang baik, sehingga anaknya pun akan memiliki sikap dan perilaku yang baik. Dengan demikian, saudaraku, anak akan merasakan bahwa ia dikasihi, diperhatikan oleh bapaknya. Sekarang bila kita menyaksikan perangai dari diri seorang bapa di zaman sekarang ini, masih banyak di tengah-tengah kehidupan bapa tidaklah memberi keteladanan yang baik bagi anak-anaknya, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan sehari-hari terhadap anak-anak. Perlakuan bapa yang tidak senonoh itu dapat melukai,
menyakiti hati anaknya. Misalnya, bila seorang bapak tidak secara penuh tanggung jawab kepada keluarga, tidak menafkahi, bahkan berjudi, mabuk. Inilah yang bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan. Bahkan lagi adalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga demi memuaskan hawa nafsu dunianya. Hal ini bisa menimbulkan, saudaraku, efek buruk terhadap diri anak tersebut. Mereka bisa menjadi broken home. Mereka bisa tidak menghormati orang tua. Mereka bisa tidak mendengarkan lagi apa perkataan orang tua. Mereka akan menyalahgunakan masa mudanya. Mereka akan berfoya-foya dengan sesamanya dan lain sebagainya. Dari penjelasan ini, saudaraku, apa yang dapat kita petik untuk kehidupan kita masing-masing? Bagaimana kita membangun keluarga bahagia ini? Apa yang perlu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Ada 3 poin penting. Yang pertama, setiap keluarga menaruh dasar hidupnya pada iman, kasih, dan pengharapan kepada Yesus. Yesus yang menganugerahkan segala sesuatu untuk berkelangsungan keluarga itu menjadi keluarga bahagia. Dengan dasar hidup yang melekat pada kehidupan Yesus, maka setiap karakter individu keluarga tersebut mencerminkan hidup saling menerima dan memberi, sehingga tercipta kebahagiaan dalam keluarga tersebut. Yang kedua, tantangan yang besar bagi keluarga Kristen di zaman sekarang ini adalah roh individualisme, roh konsumerisme, roh materialisme. Tantangan ini haruslah dihadapi secara bersama oleh seluruh keluarga Kristen. Tidak hanya satu orang saja yang peduli, tetapi seluruhnya ikut serta melawan menghadapi tantangan-tantangan itu. Sebagaimana kita saksikan sendiri, banyak keluarga Kristen yang gagal untuk kebahagiaan itu. Di mana sebagai contohnya mereka mengalami broken home. Mereka, anak-anaknya mengalami pergaulan bebas, menggunakan obat-obat terlarang, free sex, dan juga mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga, bahkan adanya perselingkuhan sampai pada tingkat perceraian. Yang ketiga, gereja terpanggil untuk memberi pembinaan mental, spiritual, pembekalan kepada keluarga, mulai keluarga muda sampai keluarga usia dewasa, dengan pendekatan gereja terhadap keluarga, maka diharapkan keluarga itu akan mengalami pemulihan. Keluarga itu akan mengalami kebahagiaan secara bersama. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua umat yang dikasihi Tuhan, salinglah kita bahu-membahu membangun kebahagiaan itu secara bersama dengan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita semuanya. Kasih Tuhan tak ternilai dengan apapun. Kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua adalah modal dasar bagi kita untuk membangun keluarga bahagia itu. Oleh karena itu, marilah saudaraku kita andalkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dialah yang memampukan kita dapat mengarungi
keluarga kita masing-masing. Dan kita merasakan perubahan-perubahan yang signifikan, yang bahagia hari ini dan selamanya. Mari kita berserah kepada Tuhan dan kita lakukan tanggung jawab kita masing-masing sehingga kita menikmati kebahagiaan itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita hari ini dan selamanya. Amin. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menyentuh kehidupan kami masing-masing, agar kami secara menyeluruh seisi keluarga kami turut membangun kehidupan keluarga yang bahagia, yang didasari hanya kasih saja. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar pada hari Minggu ini memotivasi kami untuk mengubah kehidupan kami masing-masing lebih dekat kepadamu, dan biarlah pembentukan keluarga kami ini adalah di mana Tuhan yang berkarya, Tuhan yang turut campur tangan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga bila pun terjadi problema, masalah-masalah, tetap kami memandang salib Yesus dari segala-galanya. Sehingga keluarga kami akan selamat dan merasakan jamahan tangan-Mu yang memberikan kami kebahagiaan yang sesungguhnya. Inilah permohonan kami Tuhan, dalam Yesus Tuhan kami. Amin.